wabarakatuh. Saya Ilman Zalna, perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman saya yaitu Gigin dan Fadli. Untuk saudara Fadli bisa tolong dipresentasikan? Oke, pembentukan kata. 1. Pembentukan kata-kata bahasa Indonesia. Ada banyak ragam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar kata dibentuk dengan cara menggabungkan beberapa komponen yang berbeda. Definisi istilah. Kata dasar atau akar kata adalah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Juga dapat dikelompokkan sebagai bentuk asal dan bentuk dasar. Afiks adalah satuan terikat seperangkat huruf tertentu yang apabila ditambahkan pada dasar akan mengubah makna dan membentuk kata baru. Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada satuan lain seperti kata dasar. Prefiks. Afiks yang melekat di depan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Sufiks. Afiks yang melekat di belakang kata dasar untuk membentuk kata baru dengan arti yang berbeda. Konfiks adalah secara bersamaan satu afiks melekat di depan kata dasar dan satu afiks melekat di belakang kata dasar yang bersama-sama mendukung satu fungsi. Selanjutnya diteruskan oleh saudara Gigi. Selanjutnya ada kata turunan atau kata jadian. Artinya kata baru yang diturunkan dari kata dasar yang terdapat di depan. Kemudian ada keluarga kata dasar atau yang bisa disebut dengan kelompok kata turunan yang semuanya berasal dari satu kata dasar dan memiliki afiks yang berbeda. Kemudian ada penggunaan afiks. Mempelajari pembentukan kata-kata dan metode perubahan afiks merupakan kunci untuk memahami makna kata turunan dan belajar bagi bahasa Indonesia sebagai besar kata yang terdapat dalam surat kabar dan majalah Indonesia berafiks. Kemudian ada frekuensi penggunaan afiks. Dalam kamus ini terdapat sekitar 38.308 entry, di mana 22.022 berafiks dan 16.286 tidak berafiks. Menurut persentasenya, sekitar 55% berafiks dan 43% tidak. Dengan kata lain, untuk tiap 9 entry dalam kamus bahasa Indonesia berafiks dan 4 kata lainnya tidak. Kemudian ada jenis afiks menurut tempatnya. Yang pertama ada awalan atau prefiks, seperti meng, ber, ter, ke, peng, dan per. Kemudian ada akhiran atau sufiks seperti an, kan, dan i. Selanjutnya ada sisipan atau infiks seperti l, m, dan r. Konfiks seperti kean, veran, pengan, dan seterusnya. Jenis afiks merupakan penggunaannya seperti afiks produktif, antara lain seperti se, meng, ber, peng, dan per. Kemudian ada afiks produktif seperti m, l, r, wati, is, dan nda. Afiks asing seperti serapan atau serapan, contohnya seperti wan, wati, atau men. Kemudian penjelasannya akan dibahas oleh Ilma di slide berikutnya. Contoh-contoh
Contoh makna aplikasi beberapa imbuhan berikut ini. Membuat, menggambarkan atau menyambal, memberi. Contohnya menomori, menandai, mengeluarkan. Contohnya membuih, menyanyi. Dalam keadaan. Contohnya berbahagia, bersedih. Kumpulan. Contohnya bertiga, berempat. Mempergunakan. Contohnya berbaju, bersepeda. Superlatif, paling. Contohnya tercantik, tertinggi. Tidak sengaja, tertidur,